Kolam alakan itu seperti reservoir, jadi menampung air dulu. Jadi air dialirkan ke tempat yang lebih rendah dengan kapasitas besar, kemudian pompa bermain. Ketika pompa bermain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua warga Jakarta Pusat. Kali ini saya Kano dari Jurnalis Jakarta Pusat mendapat kesempatan nih di penghujung tahun 2022 untuk ngobrol bareng sama Pak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Dhani Sukma. Apa kabar Pak Dhani? alhamdulillah baik. Gimana Pak? Tahun 2022 nih gimana Pak kesan? Bisa dituntaskan dan mudah-mudahan saja ini berdampak positif terhadap peningkatan layanan dan kesejahteraan bagi warga khususnya di Jakarta Pusat. Sibuk nggak sih Pak? Atau banyak kerjaan apa nih selama di Jakarta Pusat Pak? Ya, jadi di Jakarta Pusat itu kita fokus pada penyelesaian program-program prioritas. Jadi banyak program prioritas yang memang harus dituntaskan dalam lingkup kewilayahan. Makanya kita fokus benar untuk mencapai hasil di dalam program strategis daerah yang memang sudah didistribusi ke tiap-tiap wilayah. Makanya kita fokus secara kolaboratif, secara terpadu untuk melakukan intervensi terhadap pencapaian hasil program kerja di tahun 2022. Dan alhamdulillah itu sudah bisa kita tuntaskan sesuai dengan target kinerjanya. Program kerja apa sih yang sudah berhasil Bapak dan jajaran lakukan gitu selama 2022 nih? Apa aja gitu? Baik, kebetulan di tahun 2022 ini kan terjadi masa transisi dari RPJMD di 5 tahun terakhir sebelumnya 2017 sampai 2022 bulan Oktober. Kemudian di bulan Oktober kita sudah mengacu pada RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Artinya ini masa transisi dari satu RPJMD ke RPJMD berikutnya. Karena RPJMD itu akan dilaksanakan nanti tahun 2026 setelah melakukan pemilihan umum serentak baik di tingkat pusat, tingkat daerah, dan juga badan legislatif. Jadi yang ingin kita lakukan adalah ada 3 isu strategis gitu. Ada 3 program prioritas yang harus dituntaskan, yang diamanahkan oleh Bapak Penjabat Gubernur. Yang pertama terkait masalah banjir, yang kedua kemacetan, kemudian yang ketiga peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, bicara soal banjir nih Pak, kebetulan kan sekarang nih lagi musim hujan, cuaca ekstrim juga. Pak Wali bisa jelaskan nggak, apakah sih titik-titik banjir di Jakarta Pusat tuh berkurang atau bagaimana Pak? Alhamdulillah ya, selama saya bertugas di Jakarta Pusat, hampir 2 tahun saya bertugas, kita hanya sekali mengalami banjir atau dampak di musim penghujan itu sekali, yaitu di area Cempaka Putih dan Kemayoran, terutama yang dialiri Sungai Hutan Kayu. Ya, jadi ada Kali Hutan Kayu yang menghubungkan dengan Kali Item dan Kali Sunter. Ya, Kali Sunter untuk menuju ke pantai gitu, jadi ke laut. Nah, kebetulan kejadian saat itu ketika kapasitas sungai kita itu hanya mampu menampung 150 mm per hari gitu ya. Kemudian kapasitas hujan lokal melebihi itu, bahkan 2 kali lipatnya. Kemudian yang kedua, rob saat itu naik. Nah, ketika hujan lokalnya juga intensitasnya tinggi, kemudian rob naik sehingga terjadi backwater. Jadi dari laut kemudian backwater ke Kali Sunter, menuju ke Kali Hutan Kayu. Nah, sehingga ketika kapasitas sungai itu sudah melampaui sehingga terjadi limpasan. Pompa saat itu memang tidak bisa difungsikan karena percuma. Kita fungsikan percuma, nanti air malah akan berputar-putar di sana. Makanya yang kita tunggu adalah robnya surut, itu airnya surut dari laut. Kemudian pompa juga bisa kita fungsikan. Sehingga alhamdulillah saat itu bisa kita tuntaskan sebelum 6 jam itu sudah surut kembali. Itu satu yang pernah saya alami banjir di tahun 2022 awal saat itu ya. Kemudian sebelumnya
Jakarta Pusat itu banyak titik-titik yang sebelum tahun 2021 itu kita saksikan, seperti di Jalan Ben Hill. Oh, sering tuh Pak ya, genangan. Iya, genangan. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu di Jalan Abdul Jalil, Karetengsin. Kemudian yang ketiga di RW 0567, itu yang ada di Karetengsin tuh. Rumah susun Karetengsin. Oh iya, iya. Yang samping kali itu Pak ya? Samping kali. Itu dulu sering kali kita saksikan, selalu menggenangi rumah warga. Kemudian juga di Petamburan. Banyak Tanah Abang sebenarnya Pak ya? Tanah Abang. Saat itu kan yang banyak di sana dekat BKB. Kemudian area Petamburan itu kan agak cekung gitu ya. Tapi itu semua bisa kita carikan solusinya. Nah, solusi yang kita lakukan adalah dengan membuat kolam olakan. Jadi kolam olakan tuh kita akan mengoptimalkan peran pompa air. Ya, jadi di Petamburan itu samping BKB kita buat kolam olakan di jalan gitu ya. Kemudian untuk menarik air yang ada di area Petamburan. Kemudian kita pompa menuju ke BKB. Begitu pula yang di Jalan Abdul Jalil. Jalan Abdul Jalil dulu itu sering menggenang tuh di belakang Shangri-La. Oke, iya. Ya kan? Nah, tapi kemudian kita buat di situ ada 9 sumber resapan yang berhasil di area taman halaman Masjid Al-Ihtisam. Di samping itu kita buat kolam olakan di samping Shangri-La. Kemudian kita buat pompa di Jalan Margono. Jadi air itu kita pompa menuju ke BKB. Nah, sedangkan di RW 0567 saat itu kita melakukan crossing. Dulu itu ada Kali Kerukut, itu ada bekas pintu air yang tidak ada penutupnya. Sehingga sama dengan kita menyodet air dari Kali Kerukut sampai ke rumah warga gitu. Jadi sehingga kalau umpama Kali Kerukut naik, otomatis rumah warga terendam. Kemudian saat itu kita mendeteksi, oh ini persoalannya ada di pintu air yang tidak berfungsi. Saat itu pintu air kita tutup. Kemudian kita buat crossing dengan memanfaatkan aset dari perumahan. Di situ ada rumah susun Karetengsin. Ada halaman motornya gitu ya. Kita buat kolam olakan. Setelah dibuat kolam olakan, kita crossing saluran menuju ke kolam olakan, kemudian dibuat pompa air. Dan alhamdulillah itu efektif. Dan hingga saat ini belum kita dengar ketika hujan di sana ada banjir gitu. Artinya kita sudah bisa mengatasi persoalan banjir yang ada di RW 05 dan 7 Karetengsin. Makanya saya jarang dengar kabar tuh Pak dari Tanah Abang, banjir tuh jarang sekarang. Dulu kan sering ya. Nah sekarang karena faktor itu Pak ya. Ada kolam olakan dan program-program segala macam itu. Jadi kita optimalkan peran kolam olakan, pompa air, dan pintu airnya. Begitu pula dulu sering kita di Jalan Sentul. Jalan Sentul Pasar Baru. Oh, Pasar Baru, ya. Ya, Pasar Baru kan sering tuh. Iya, benar. Depan kali itu, Pak ya. Iya, Kali Ciliwung. Oh, iya dulu sering banjir tuh, Pak. Sering banjir. Kita coba pendekatan yang sama. Kita buat di situ saluran gendong, kemudian kolam olakan, terus pompa lagi. Jadi memang pendekatan kita itu mengandalkan pompa air. Sehingga konsekuensi dari itu semua, keberadaan pompa air ini harus dipelihara dengan baik. Petugas jaga harus benar-benar siaga gitu. Jadi ketika mulai ada kenaikan muka air, maka pompa harus disiagakan. Sehingga kita harus meyakinkan bahwa pompa itu berfungsi dengan baik, kemudian ketersediaan BBM-nya juga cukup, dan personelnya siaga. Jadi begitu hujan deras, ini petugas sudah langsung standby di situ, Pak ya? Betul. Petugas kan sekarang ada dia di tiap-tiap pompa air itu selalu ada rumah jaga. Ya, rumah jaga, dan dia harus standby 24 jam di sana, tidak boleh ada kekosongan. Kemudian pompa-pompa yang stasioner maupun yang mobile itu benar-benar disiagakan. Ya, termasuk ya itu tadi dukungan bahan bakar minyaknya, karena kan mereka masih mengandalkan genset. Kecuali kalau yang pompa-pompa underpass. Kalau yang underpass itu memang listriknya sudah premium, artinya dia akan terus mengaliri aliran listrik. Jadi tidak ada lagi istilah dulu kan ada
sabotase, ada yang mencuri kabel listrik lah, gitu kan. betul. Sekarang udah ada yang jaga tuh Pak? Sekarang sudah, dan listriknya pun sudah premium. Sekarang kita minta pantau Satpol PP itu benar-benar memonitor gitu, memonitor keberadaan itu. Di samping petugas pompa juga terus mengecek, jangan sampai nanti timbul kejadian seperti di tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa kita atasi. Yang berikutnya dulu kita sering lihat ada kabel-kabel ya di kolong saluran. Gorong-gorong tuh Pak. Gorong-gorong, ya kan kadang-kadang dicuri, dia buangnya itu ke saluran, dan ini yang menjadi perhatian kita, concern kita supaya itu tidak terulang kembali. Selain itu, kita juga lu sering melihat Kelurahan Gunung Sahari Selatan di Jalan Bungur, Pengadilan. Itu sering tuh Pak dulu ya. Hujan sebentar aja langsung banjir. Air, Itu pun sama. Sekarang udah enggak tuh Pak ya? Sekarang alhamdulillah, sekarang kita lagi melakukan revitalisasi saluran air, sekaligus juga memperbesar gorong-gorong untuk menuju ke kolam olakan lagi. Lagi-lagi pendekatannya kolam olakan. Makanya kalau kita lihat di Gunung Sahari Raya, di situ ada beberapa pompa-pompa air di pinggir Kali Ciliwung yang sedang dilakukan penempatan pompa yang sifatnya stasioner, tidak mobile. Karena kemarin kan masih mobile tuh. Mobile kita tempatkan, ada kolam olakan. Nah sekarang kolam olakan itu kapasitas juga diperbesar, kemudian kita lakukan pemompaan. Nah, dan ini cukup efektif untuk menarik titik banjir yang ada di Jalan Bungur menuju ke Kali Ciliwung. Pak, mungkin bisa jelasin nggak? Mungkin banyak masyarakat yang masih bingung nih, kolam olakan tuh seperti apa sih Pak? Kolam olakan itu seperti reservoir, jadi menampung air dulu. Jadi air dialirkan ke tempat yang lebih rendah dengan kapasitas besar, kemudian pompa bermain. Ketika pompa bermain, otomatis ada parapet di situ, ada tanggul, ada seat pile. Itu yang kita yakinkan di air itu tidak memutar lagi gitu. Jadi itu kita tinggikan tanggulnya, parapetnya tinggi, sehingga ketika ini dikumpulkan airnya, dia akan mudah memompa. Jadi menyedot air yang pada titik-titik genangan gitu. Berarti kalau sekarang mungkin target di 2023 akan seperti apa nih Pak? Apakah akan jauh lebih cepat penanganannya, mengurangi titik banjir, atau ada lagi mungkin Pak Wali? Jadi yang masih kita antisipasi sebetulnya itu ketika curah hujan itu tinggi gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan, hujan lokal, kemampuan volume atau kapasitas sungai itu hanya bisa menampung 150 mm per hari. Nah, ketika lebih dari itu, otomatis ada potensi limpasan. Makanya yang mau kita fokuskan di Jalan Ahmad Yani dan Suprapto, ini ada embung-embung. Sekarang kita sudah berhasil membuat embung di area Geraha Cempaka Mas depan tuh. Itu kan ada 2 embung. Nah di situ juga kita buat kolam olakan. Artinya kita menyodet dari kali Utan Kayu supaya air itu dialirkan ke olakan, kemudian kita nanti pompa ke kali Sunter. Selama ini kan tidak ada tuh. Jadi ini ternyata cukup efektif untuk mengatasi dampak atau genangan yang ada di Jalan R. Suprapto maupun di Ahmad Yani. Nah ke depan ini sedang kita lakukan di sisi sebelah Cempaka Putihnya. Ya, di Holland Village, kemudian yang di areanya depan UPT Tekstil, itu kan sedang kita mau buat kolam olakan lagi di sana. Bukan kolam olakan, kita buat di sana seperti embung-embung kecil, memanjang. Ya, memanjang. Sekarang masih dalam taraf kita mempersiapkan administrasinya, peta bidangnya, kemudian desain sudah ada. Insya Allah kita akan eksekusi di tahun 2023. Ya, mudah-mudahan saja itu bisa mengatasi persoalan-persoalan banjir yang ada di Jalan Suprapto dan Ahmad Yani. Di samping kita juga melakukan pengerukan sungai. Sungai. Dulu kan kita juga sering tuh Kali Sentiong, Johar Baru juga kan suka kerendam juga tuh. Ya kan, makanya kita untuk lebih meningkatkan volume daya tampung sungai, makanya kita melakukan pengerukan tuh. Pengerukan di Kali Sentiong bahkan sudah sampai 12.000 meter kubik gitu kan untuk hasil dari kerukan tersebut. Di samping kita juga di Kali Ciliwung, BKB, ini kita lakukan terus, termasuk di Kali Cideng. Ini juga kita melakukan pengerukan dan ternyata itu terbukti efektif gitu untuk lebih mampu meningkatkan daya tampung sungai.
Jadi memperluas gitu Pak ya? Ya. Memperdalam ya? Memperdalam. Kita memperdalam sehingga curah hujan yang besar pun sepanjang itu masih dalam kemampuan daya tampung, ini juga bisa mengatasi persoalan dampak di musim penghujan tadi. Pak, apakah dengan melakukan pengerukan sungai lalu mengatasi banjir ini Pemkot Jakpus bekerja sendiri atau menggandeng instansi lain atau bagian masyarakat, Pak? Ya tentunya untuk mengatasi banjir ini kita nggak bisa berdiri sendiri, karena kan banyak program-program baik dari pemerintah pusat, apalagi sungai-sungai seperti Kali Ciliwung, Kali Kerukut, itu kan area kewenangannya dari pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat juga nggak bisa berdiri sendiri, perlu ada dari pemerintah daerah. Provinsi untuk skala yang besar itu juga masuk intervensi seperti revitalisasi saluran, sungai-sungai. Nah, sementara dari kota itu sendiri melalui Sudin Sumber Daya Air, dia akan menyiapkan pompa-pompa airnya, pintu airnya, petugasnya, sarana penunjangnya gitu. Karena yang namanya air itu kan sistemik dia. Dia tidak bisa hanya pada satu titik saja. Ya kan? Tetapi dilihat secara komprehensif, bahkan bukan hanya kota saja, tetapi antar kota, bahkan antar daerah gitu kan. Seperti misalkan Waduk Ciawi sudah dibangun, berarti kan ada keterkaitan dengan Bogor ya. Dengan Bogor. Gitu Mas Kano. Jadi memang perlu ada pemahaman yang sama, persepsi yang sama terkait dengan penanganan masalah dampak di musim penghujan seperti misalkan banjir. Ya ini juga harus ada sepemahaman bersama. Artinya ini adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Artinya ibu kotanya seluruh warga negara Indonesia gitu, yang punya kepentingan yang sama terhadap ibu kota ini. Makanya penanganan ibu kota meskipun sudah bergeser ke IKN, tapi kan sebelum ada penetapan ini masih tetap menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara. Makanya ketika ini ibu kota negara, kepentingan terhadap ibu kota itu adalah seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus benar-benar fokus mengatasi persoalan-persoalan bersama yang ada di ibu kota, khususnya di Jakarta Pusat. Cek.